Hai, selamat sore. Bertemu lagi dengan saya Irfan dan saya Anto di Lens Channel. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai produk lens di kategori premium. Betul. Yaitu freeform intercon dan freeform expose. Nah, dia ini masuk ke desain yang mengadaptasi desain optimal clarity, Mas Irfan. Jadi yang konsen terhadap ketajaman penglihatan. Tapi untuk membahas lebih jauh, kita section sejenak setelah ini ya. Ya, terima kasih masih bersama dengan kita di Lens Channel. Kali ini seperti yang tadi Mas Anto sudah bilang, kita akan membahas lensa freeform, masuknya optimal clarity ya Mas ya. Optimal clarity. Yaitu lensanya expose dan juga intercon. Untuk lebih detailnya nanti akan kita bahas satu persatu pastinya, dimulai dari teknologinya. Tapi sebelumnya kita akan membahas mengenai apa itu lensa progresif. Jadi seperti yang teman-teman sudah ketahui, apa itu lensa progresif, yaitu lensa yang bisa mengcover untuk penglihatan jauh, dekat, juga jarak menengah atau komputer ya Mas ya. Untuk lebih detail dan lebih presisi detail untuk materi progresif itu apa, bisa dilihat di video kami yang sebelumnya. Progresif ya. Iya betul, untuk lensa-lensa progresif. Dan berikutnya kita akan masuk ke teknologi yang melengkapi desain freeform expose dan freeform intercon. Betul. Ya, baik. Jadi teknologi dari freeform expose dan intercon ini yaitu pastinya sudah memiliki teknologi freeform, Mas. Jadi apa yang dimaksud dengan teknologi freeform itu? Yaitu teknologi tentang tata cara pembuatan lensa progresif, Mas, dengan metode digital yang bertujuan untuk memfokuskan penglihatan agar lebih presisi, meningkatkan ketajaman serta kontras dan intensitas warna yang lebih kaya. Nah, untuk freeform ini Mas, tata cara penggosokannya itu dia di permukaan belakang Mas ya, di F2. Dan untuk sistematisnya dia digital, jadi dot to dot Mas, titik per titik dia digosok perlahan-lahan, sehingga menghasilkan efek lubang kunci nih Mas. Nah, mengenai efek lubang kunci ini adalah efek yang terjadi karena penggosokan yang tadi dilakukan di belakang ya Mas Irfan ya. Nah ini jadi sehingga terjadilah penglihatan yang menjadi lebih luas ya, di 10-15% dibanding dengan lensa konvensional. Jadi lensa yang belum dilakukan menggunakan teknologi freeform. Betul Mas. Kemudian mengenai pupil desain individual ya, pada lensa expose dan intercon juga mengadaptasi fitur PD individual. Jadi insert yang diwakili oleh desentrasi dan konvensional mata, konvergensi mata maksudnya, itu penglihatan dari jauh ke zona dekat. Pada lensa progresif biasanya memiliki insert yang standar ya, 2 sampai 2,5 mili. Nah, sedangkan pada lensa lens, insert adalah perpaduan variabel desentrasi, konvergensi serta ukuran jauh dan edition yang menjamin posisi yang benar dari zona dekat di depan mata ya. Jadi sudah presisi ya, sudah untuk area presisi dan sudah dikalkulasi secara PD individual masing-masing konsumen. Ya, berbicara tentang individual Mas, untuk kedua lensa ini memiliki beberapa faktor individual parameter nih Mas. Apa sih yang dimaksud individual parameter? Yaitu suatu teknik yang mendesain lensa agar lensa yang dipakai sesuai dengan karakteristik si pemakai Mas. Jadi dari tata cara pemakaiannya, jaraknya itu sudah dikalkulasi dengan tata cara pemakaian si pengguna, baik dari sisi maupun posisi dan letaknya Mas ya. Dan jenis frame-nya juga ya. Kelengkungan frame-nya gitu ya. Nah, untuk individual parameter ini dia mengukur beberapa data nih Mas. Poin betul. Yaitu satu, mengukur MPD nih Mas, seperti yang digambar, yaitu mono pupil distance. Kanan ke kiri diukur berapa masing-masing. Jadi memungkinkan terjadi hasil data yang PD-nya berbeda ya. Betul, jadi nggak semua PD itu MPD-nya sama persis ya.
Betul. Ya, ada yang khusus gitu ya. Betul. Dan juga ada kedua yaitu dapat menghitung sudut pantoskopik Mas. Sudut kemiringan frame pada saat digunakan Mas. Itu perlu diukur. Lalu ketiga menghitung vertex distance, jarak dari puncak kornea ke lensa ya Mas ya. Nah itu perlu diukur, jadi jaraknya berapa, karena kan setiap frame beda-beda ya Mas ya. Ada karena juga dipengaruhi tinggi atau rendahnya posisi pemakai dari hidung si konsumen ya. Bisa pengaruh juga dari nosepadnya ya Mas ya, memiliki kuat arm atau tidak. Lalu terakhir menghitung rate dari kelengkungan frame-nya Mas. Nah ini yang di sini nih yang faktor yang penting juga Mas. Jadi semua parameter individual nih dikalkulasi di produk ini ya. Betul. Berikutnya pengertian dari optimal clarity itu apa sih Mas Anton? Nah optimal clarity adalah lensa progresif freeform yang berorientasi pada tajam penglihatan yang optimal. Baik. Sehingga dapat diraih penglihatan yang alami dan kejelasan yang sangat tinggi nih Mas. Baik Mas. Nah di dalam kelas optimal clarity ya di produk lens ini terdapat subkelas reguler dan premium. Nah ini ada dua yang kita bahas pada kesempatan kali ini, yang di kelas premium, expose dan intercon. Nah di kategori regulernya itu terdapat ada freeform, starter, dojo, Foria, expose dan forina, serta starter 2, forina, dojo, minister. Ya, baik. Jadi untuk yang reguler ya Mas ya, itu garansinya 12 bulan ya Mas ya. Beda dengan yang premium yang 24 bulan. Ya, jadi kita akan bahasnya satu-satu pastinya ya. Untuk saat ini kita akan membahas mengenai premium dulu. Nah, untuk mengenai teknologi lebih detail apa aja fitur yang terdapat dari expose dan sudah selesai ya. Berikutnya kita akan kembali setelah jeda berikut ini ya. Ya, selamat sore, selamat datang kembali di Lens Channel. Masih bersama dengan kami. Tadi sih kita sudah membahas mengenai teknologi dari lensa expose dan intercon ini ya. Nah berikutnya kita akan masuk mengenai fitur yang terdapat pada kedua lensa ini ya. Yaitu kita mulai dari expose. Ya, untuk lensa expose ini yaitu lensa yang didesain dari freeform nih Mas. Teknologi freeform pastinya. Yang didesain untuk kenyamanan yang instan dengan mengkalkulasi pergerakan mata dan dapat mengoptimalkan penglihatan sehingga penglihatan lebih jelas dari jarak jauh hingga jarak bacanya Mas. Betul. Nah adaptasinya cukup cepat Mas, karena efek gelombangnya yang lebih kecil dapat mengakumulasi perbedaan jarak kedua mata yang terlalu jauh maupun terlalu dekat. Ini maksudnya PD yang ekstrim yang spesial ya, yang jauh atau yang dekat. Lalu penglihatan menengah dan bacanya juga tetap nyaman dengan luas pandang yang cukup tinggi. Nah, berikut adalah spesifikasi dari lensa expose, yaitu efek gelombangnya minim seperti yang tadi saya bilang. Lalu area menengah dan baca yang cukup luas, jarak mata terlalu jauh atau dekat dengan jarak mata yang terlalu jauh atau dekat ya, yang ekstrim itu ya Mas ya. Lalu tersedia koridor 14, 16 dan juga 18. Untuk materialnya dia bisa untuk di indeks 15, 157 high impact UV 420. Lalu ada indeks 1,6 dan juga 167. Lengkap ya Mas. Iya, dan untuk indeks ini juga udah bisa diwarnai ya Mas ya, terutama untuk indeks 15 dan juga 16 walaupun hanya 30%. Ya. Terus dia juga punya material fotokromik nih Mas, dengan indeks 1,5, 16 dan juga 167. Dan juga jangan khawatir, untuk lapisan coatingnya sudah digaransi selama 24 bulan atau 2 tahun dengan coating yang bernama coating Super Trans 3. Nah, kemudian mengenai freeform intercon, ya, itu adalah lensa freeform dengan mengadopsi parameter individu serta kalkulasi keseimbangan binokuler
sehingga fungsi dua mata lebih optimal. Yeah. Meski dengan RX atau resep yang anisometrop ya, perbedaan kanan kirinya berbeda, antimetropia ataupun resep yang aksis oblik ya, tegak lurus. Dan untuk spesifikasinya untuk freeform intercon ini cocok untuk ukuran yang berbeda power tadi ya, anisometrop, anisometropia atau silinder dan edition yang tinggi. Kemudian juga sudah mengukur parameter individu, MPD, pantoskopik, perfect distance dan prime angle atau kelengkungan frame. Nah, untuk kelengkungannya itu bisa mengcover hingga 15 derajat. Kemudian untuk ketersediaannya koridor ya. Nah, ini khusus untuk intercon aja nih. Koridornya bervarian mulai dari 13 sampai dengan 19 mili atau bisa di request secara otomatis. Jadi mesin atau desain yang nanti akan memilihkan. Tapi khusus untuk yang pilihan koridor otomatis ini, pada lensanya nanti untuk grafir pada yang menunjukkan koridor itu tidak dicantumkan ya. Kemudian ketersediaan indeksnya ini mulai dari indeks 15, indeks 157 dengan high impact UP 420 serta indeks 16, 167 dan 174. Ketersediaan lensa fotokromiknya juga sama dengan expose tadi ya, indeks 15, 16, 167 dengan pilihan warna grey dan brown. Untuk edition ya, nah di intercon ini ketersediaan editionnya mulai dari plus 075 sampai dengan plus 4 ya. Kemudian untuk lapisan coatingnya juga sudah menggunakan lapisan coating standar produk lens Super Trans 3 dengan garansi selama 2 tahun. Nah, kemudian pada freeform intercon juga sudah menggunakan fitur optimalisasi frame sehingga ketepatan power menjadi maksimal dan nyaman walaupun dengan pergerakan yang dinamis. Selanjutnya di freeform intercon juga memiliki teknik Intel calculation, yaitu sebuah kalkulasi yang cerdas dengan cara mengikuti pergerakan mata ketika mata melihat jauh, menengah, dan dekat. Dan perbedaan power yang tinggi disertai dengan kombinasi silinder silinder ya, itu tidak menjadi masalah walaupun menggunakan frame yang melengkung ya. Karena bisa mengcover sampai 15 derajat tadi. Untuk ukuran, nah di sini untuk frame melengkung, jadi berbagai macam jenis frame itu tidak masalah. Iya, dengan berbagai macam base yang bisa digunakan juga ya Mas ya. Jadi kadang-kadang konsumen ingin menggunakan kacamata yang sedikit sport ya, lebih trendy gitu. Nah ini bisa diarahkan atau direkomendasikan menggunakan freeform intercon. Oke, baik. Jadi untuk sesi kita mengenai fitur dari lensa expose dan intercon ini sudah kita bahas semua ya, dari fitur lalu teknologi sebelumnya. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai koridor dari lensa intercon dan juga expose nih Mas. Nah, tapi selain koridor juga nanti membahas mengenai material, dan lapisan coatingnya ya. Iya, lapisan coating dan juga garansinya pastinya ya, Mas ya. Dan untuk itu jangan lupa saksikan terus kita setelah jeda yang berikut ini. Ya, selamat datang kembali di Lens Channel bersama kita berdua. Dan tadi kita sudah membahas mengenai teknologi dari freeform expose dan intercon ya. Lalu kita sudah membahas juga fitur yang ada di dalamnya. Berikutnya kita akan lanjut ke koridor materi ya, mengenai koridor. Koridor pada lensa freeform expose ini terdapat 3 pilihan koridor, yaitu koridor 14, koridor 16 dan koridor 18. Nah, kemudian untuk freeform intercon, untuk ketersediaan koridornya ini mulai dari koridor 13 sampai dengan koridor 19. Cukup banyak ya Mas. Cukup banyak nih untuk pilihannya nih. Nah, ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan yang konsumen butuhkan. Nah, untuk koridornya juga bisa
teman-teman pilih secara otomatis nih untuk baik. intercon ya. Tapi seperti tadi saya bahas di awal, untuk yang otomatis ini tidak akan mencantumkan data koridornya itu pada lensanya ya. Pada grafing lensa. Ya. Dan jangan lupa teman-teman, ya tiap-tiap koridor Mas ini memiliki kelebihannya masing-masing nih ya. Apalagi yang tadi intercon banyak sekali pilihan koridornya. Ini masing-masing dari pilihan koridor itu memiliki pengaruh dalam posisi area bacanya Mas. Karena lensa progresif itu semakin besar koridornya, makin jarak menengahnya juga semakin besar pula. Nah, ini yang perlu teman-teman garis bawahi, untuk pemilihan koridor ini harus digali terus ya informasi dari konsumen ya, biar lebih detail, kebiasaan aktivitasnya apa, betul. Dari hobi pekerjaannya itu bisa kita pilihkan yang tepat untuk customer gunakan. Lalu kita akan masuk ke material ya. Kita masuk ke material untuk expose dan intercon ya Mas ya. Ini sama-sama memiliki material dengan indeks B 1,5, 157 high impact UV 420, lalu indeks 1,6, 167 dan yang terakhir 174 Mas. Untuk indeks 167 dan 174 ini spesial dari kita ya Mas ya, cukup baik lensanya. Tapi sebelumnya saya akan bahas dulu indeks 157 nih Mas. Ini memiliki kelebihan high impact dan juga protect UV 420. Kenapa high impact? Karena dia tahan benturannya cukup baik Mas. Terutama untuk bingkai nilon dan juga rimlas, bor atau rimlas. Ini cukup baik. Lalu protect 420 maksudnya apa? Nah, berikut akan saya coba tampilkan demonya nih Mas. Nah, ini ada dua jenis lensa. Yang pertama lensa 157 high impact UV 420 di sisi kiri ya. Iya betul, dan juga lensa konvensional Mas. Perbedaannya sangat jelas ya Mas ya. Ketika kita sinari dengan center UV, nah akan terlihat perbedaannya. Untuk yang konvensional sebelah kanan akan tampak terang sekali ya Mas ya jika disinari, dan karena dia semua cahaya dari UV itu akan diserap ke mata ya, semua dilanjutkan gitu ya, diteruskan seutuhnya. Sedangkan 157 high impact UV 420 dia hanya sebagian sinar saja yang bisa masuk Mas. Kenapa bisa masuk? Karena dia bermanfaat untuk mata kita. Jadi yang bermanfaat aja yang diteruskan ke mata ya. Betul, yang tidak bermanfaat, yang merugikan untuk mata dipantulkan, dihilangkan. Manfaat untuk mata diantaranya sinar biru turquoise Mas. Turquoise ya. Betul. Ini bermanfaat untuk konsentrasi kita, jaga imut kita, dan juga rutinitas jadwal tidur kita, ya. Itu akan mempengaruhi. Kadang kalau kita kebanyakan komputer dengan tidak perlindungan, kita jadi insomnia ya Mas ya. Kesulitan saat tidur malam ya. Dan juga berakibat mata juga cepat kering ya Mas ya. Cepat lelah dan kering juga. Nah, berikutnya untuk material lensa fotokromik ya. Untuk freeform expose dan intercon, ini untuk ketersediaan lensa fotokromiknya mulai dari indeks 15 dan 16 dengan varian warna nih grey dan brown. Ya, jadi di transitionnya. Kemudian untuk yang indeks 167 ini memiliki hanya varian warna grey-nya saja. Nah, kemudian mengenai lapisan coating. Mengenai lapisan coating, baik freeform expose dan intercon ini mengadopsi lapisan coating standar lensa lens ya, yaitu Super Trans 3 yang terdiri dari beberapa layer yang terdapat pada Super Trans 3. Terutama nih yang pertama, di lapisan pertama adalah Extreme Super Hydrophobic, di mana lapisan atau layer Extreme Super Hydrophobic ini membuat Super Trans 3 ini menjadi licin dan membuat saat proses membersihkan lensa lebih mudah. Lalu yang kedua Mas, setelah Extreme Super Hydrophobic ini, dia memiliki layer anti-static Mas. Anti-static ya. Apa sih anti-static? Yaitu lapisan yang membuat lensa itu tahan terhadap debu dan juga kotoran, jadi tidak mudah melekat untuk kotoran-kotoran tersebut. Ada debu nempel sedikit pada permukaan lensa, bila tertiup angin itu sudah mulai mudah terlepas ya. Iya betul, jadi sangat mudah dia. Lalu lapisan ketiga juga ada light control Mas, yang mengurangi pantulan sehingga lensa terlihat lebih bersih, jernih, dan juga pasti bebas dari silau. Terutama untuk pada saat foto mungkin ya Mas ya, ini agak lebih berfungsi seperti itu. Lalu lapisan terakhir ultra top, yaitu lapisan yang membuat lensa Super Trans 3 ini tahan terhadap goresan.
tidak mudah rusak, memberikan penglihatan yang lebih jelas dengan periode yang lebih lama pastinya. Jadi lebih awet. Lebih awet. Betul. Nah, setelah kita membahas mengenai lapisan coating, kita juga harus melengkapi dengan jaminan garansi yang kita berikan untuk lapisan coating tersebut ya. Untuk masa garansi ya, di dua produk ini, Expose dan Freeform Intercon, memiliki garansi coating sepanjang 2 tahun ya. 2 tahun karena ini masuk kategori premium nih Mas Ivan. Ya. Dalam lensa lens terdapat 2 jenis garansi ya, garansi yang menggunakan warranty card dan e-warranty ya, atau cardless. Nah, warranty card ini seperti yang teman-teman ketahui terdapat 2 jenis ya. Yang bagian atas itu contoh kartu garansi reguler yang memiliki masa jaminan garansi 1 tahun. Di bagian bawah ada garansi premium dengan warna dominasi hitam dengan garis merah, itu garansi coating untuk yang masa jaminannya 2 tahun. Ya, baik Mas. Tadi kan Mas sudah membahas garansi card dan juga cardless ya Mas ya. E-warranty ya. E-warranty itu yaitu sejenis garansi, cuman elektronik Mas. Garansi online. Iya, online. Jadi harus menggunakan aplikasi bantuan pastinya. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin ada terlupa atau kesisip atau hilang kartu garansinya, bisa dicek melalui e-warranty ini. Betul. Ya. E-warranty ini dapat diakses melalui aplikasi Timuraya pastinya. Ya. Jadi teman-teman yang memiliki handphone Android, silakan download di Android Store-nya atau Play Store-nya. Ketik saja Timuraya application, setelah itu di-download free, tidak berbayar ya Mas ya. Lalu setelah di-download, teman-teman bisa buka aplikasi tersebut, lalu masuk di bagian login. Jika teman-teman sudah memiliki ID-nya, bisa mengakses semua item-item yang ada di aplikasi tersebut. Tapi jika memang tidak memiliki ID, tenang, ini masih bisa menggunakan fasilitas e-warranty-nya masih bisa digunakan. Nah, cara mendapatkan e-warranty ini sangat mudah Mas. Tinggal masukkan nama kita, nomor handphone kita, lalu nama optik yang kita beli kacamata tersebut. Ya. Nah, ini cara mendaftarkan nama dan nomor handphonenya itu pastinya sudah didaftarkan di awal pembelian ya Mas. Transaksi awal ya. Betul, di awal transaksi di toko tersebut. Setelah diisi semua, nanti teman-teman akan klik download saja nih Mas. Ya. Maka seketika juga akan terdownload kartu garansinya dalam format PDF tadi Mas. Di situ akan menginformasikan data pembelian, jenis lensa, dan ukurannya juga tercantum di situ. Semua data yang ada di kartu garansi itu ada di e-warranty semua. Dan itu bisa diberikan ke penjaga tokonya mungkin jika ingin ya. Jadi sebagai pengganti kartu garansi. Iya, untuk mengklaim garansi coatingnya. Oke, jadi selesai juga ya untuk materi kita semuanya. Materi kita hari ini sudah tuntas. Kita undang kembali nih Mas Ivan untuk teman-teman yang mungkin ada pertanyaan atau ada materi yang terlewat ingin diulas kembali, bisa langsung menuliskan pertanyaan di kolom chat. Kita akan bahas di sesi tanya jawab nanti ya, tapi setelah jeda berikut ini ya. Ya, selamat datang kembali di Lens Channel, masih bersama dengan kita berdua ya. Masih dalam pembahasan mengenai Freeform Expose dan Freeform Intercon. Kita akan nonton dulu nih Mas, kita saksikan video testimoni ya. Testimoni dari pengguna Freeform Intercon ya. Berikut videonya. Ya, selama saya nyaman pakai, pandangan luas, tajam dalam objeknya, bagi saya udah cukup membantu untuk kerjaan saya juga. Dengan kondisi garansi yang 2 tahun, itu saya rasa udah cukup meyakinkan saya untuk mencoba. Nama saya Sanedi, usia saya 53 tahun. Saya bekerja sebagai senior engineer. Lebih 30 tahun saya bekerja di perusahaan swasta.
lensa yang lensa branded. Usia yang 48 tahun saya memakai lensa produksi premium dari produk itu lensa. Pertama saya lihat dari beberapa sering jalannya ke mall itu ada tulisan lens gitu. Terus ada juga yang menurut saya ada gambar yang menjelaskan bahwa produk itu sangat bagus. Dan terpampang situ dan juga ada beberapa penjelasan, maka saya akan coba itu untuk melakukan. Lagi di situ saya lihat ada lensa yang menyamai sebelum produk yang saya pakai. Ternyata saya coba, hasilnya cukup baik dan nyaman buat saya. Saya dapat penjelasan dari optik. Dari situlah saya bisa menilai gitu. Apa dengan ada garansi, penjelasan lebih detail dan pembandingan dengan lensa sebelumnya. Ya saya akan bisa memilih di situ, mencoba di situ. Menurut saya lensa ini coba lensa intercon dari produk lens yang menurut saya cukup nyaman dan tidak kalah dengan lensa branded sebelumnya yang saya pakai. Dari harga cukup kompetitif. Ya selama saya nyaman pakai, pandangan luas, tajam dalam objeknya, bagi saya udah cukup membantu untuk pekerjaan saya juga, untuk kehidupan saya juga. Lebih baik lagi lah untuk membantu saya. Dari kalau saya coba untuk suatu produk yang ditawarkan ini seperti lens intercon dengan kondisi garansi yang 2 tahun, itu saya rasa sudah cukup meyakinkan saya untuk mencoba. Apalagi ada yang namanya garansi 30 hari pemakaian. Saya rasa itu bukan produk yang biasa, menurut saya sangat istimewa. Menurut saya lensa intercon ini cukup membuat saya lebih baik lagi. Makanya saya akan rekomendasi untuk hal yang mungkin dari keluarga saya sendiri atau teman-teman, karena saya sudah merasakan segi manfaat dan kebaikan dari lensa itu sendiri. Testimoni dari pengguna Freeform intercon. Di situ kita tadi Pak Sanidi ya, kalau tidak salah membaca namanya, itu membahas mengenai garansi kenyamanan 30 hari itu. Nah itu mengenai garansi kenyamanan 30 hari, misalkan dari teman-teman atau Bapak Ibu yang sudah menggunakan lensa premium, tidak hanya intercon ya, itu lensa premium yang kita keluarkan dari produk lens. Misalnya dalam jangka waktu 30 hari masih terkendala soal kenyamanan, kita akan bantu sampai Bapak Ibu nyaman, jadi tidak perlu khawatir. Tapi perlu diketahui teman-teman, lensa premium akan nyaman bila semua parameter kenyamanan jika terpenuhi ya. Jadi misalnya ukurannya sudah tepat, resepnya sudah oke, kemudian titik fokusnya dan semua yang dibutuhkan untuk mendukung kenyamanan tadi itu terpenuhi, pasti kenyamanan akan lebih mudah dicapai. Jadi tolong digarisbawahi untuk teman-teman yang ada di optik, mungkin untuk cara mengorder lensa progresif pastinya membutuhkan MPD, PV, lalu juga parameter yang dibutuhkan seperti mungkin kayak individual ya Mas ya, Pantos dan Vertex, dan tidak lupa juga tolong dilengkapin data prekalnya. Nanti berpengaruh sama ketebalan ketipisan lensa nanti. Dan tadi kita sudah melihat dari testimoninya. Untuk kesimpulan dari lensa intercon itu apa Mas Anton? Kalau untuk lensa intercon ini lensa Freeform
dengan kategori optimal clarity yang konsen terhadap ketajaman penglihatan. Ya. Nah, itu sudah mengadopsi untuk keseimbangan binokuler. Baik. Jadi keseimbangan antara mata kiri dengan kanan dibuat lebih seimbang dan cocok untuk ukuran yang memiliki ukuran tinggi nih. Ya, yang Jadi berbeda ukuran berbeda ya. anisometrop, antimetropia ataupun yang memiliki aksis tegak lurus atau aksis oblik. Kemudian di freeform intercon juga sudah menggunakan fitur optimalisasi frame. Ya. Jadi power menjadi lebih maksimal dan nyaman dengan pergerakan yang dinamis. Dan juga sudah dilengkapi kelengkungan sampai 15 derajat ya Mas ya. Iya, lalu tidak kalah menarik juga untuk expose pastinya Mas. Pasti. Walaupun intercon masih di atasnya expose, tapi untuk expose sendiri tidak kalah menarik karena untuk lensa ini pastinya sudah freeform ya Mas ya. Dan juga mendesain untuk kenyamanan yang instan Mas. Lalu juga mengkalkulasi penglihatan jarak jauh kebacanya, dia sudah lebih presisi dan juga cocok untuk yang memiliki PD atau MPD ekstrim ya. Jadi PD yang 70 ke atas ataupun 60 ke bawah ataupun yang memiliki MPD berbeda kanan kiri ini Mas, sudah dikalkulasi di freeform expose. Dan juga ini dengan desain ini menghasilkan jarak medium dan juga baca yang cukup luas pastinya. Nah, di freeform expose dan intercon juga sangat minim efek gelombang di bagian topiknya Mas. Ya, jadi proses penyesuaian dengan ukuran baru, dengan kacamata baru lebih mudah. Jadi dengan begitu beradaptasi dengan lensa tersebut pasti lebih baik, lebih cepat. Atas nama kerabat kerja Lens Channel yang bertugas pada kesempatan kali ini, saya Anto dan saya Irfan. Kami sudahi, sekian dari saya dan Mas Irfan, sampai jumpa. Ya.